Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang operasi sesar yang pernah aku alamin. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang operasi sesar yang pernah aku alamin. Aku itu pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalkan posisinya kalian sekarang lagi hamil, terus dokter atau bidan menyarankan kalian untuk operasi sesar, jadi please kalian itu nggak usah takut, nggak usah ragu. Jadi yang penting kalian itu tetap sehat, bayi kalian itu selamat, dua-duanya selamat. Nah kayak gitu. Nah jadi kenapa sih aku bikin video kali ini? Jadi aku itu pengalaman aku berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi rata-rata orang itu kekeh pengen lahiran normal. Jadi waktu pas disarankan untuk lahiran sesar, mereka itu panik, mereka itu sedih, mereka itu stres. Dan yang paling fatal, mereka kekeh tetap lahiran normal meskipun dokter ataupun bidan udah menganjurkan untuk lahiran secara sesar. Nah, jadi di sini yang di daerah kalian masih ada dukun beranak atau istilahnya itu maberang. Jadi membantu kalian itu untuk melahirkan tanpa bidan atau tanpa dokter. Nah, di sini kalian itu harus pola pikir kalian itu harus dibuka. Jadi kalau misalkan dokter kalian atau bidan kalian menyarankan untuk tidak melahirkan secara normal, jadi kalian itu jangan ngeyel. Jadi daripada kalian menyesal ya, jadi gini ya, kalau misalkan kata dokter kamu disuruh lahiran secara sesar, bukan berarti kamu nggak bisa melahirkan secara normal. Cuman di sini ditakutkan ada resiko yang bakalan kalian alamin. Jadi dokter ataupun bidan itu bakalan ngasih tahu ke kalian yang terbaik untuk kalian daripada ada resiko yang membuat si ibu bisa meninggal atau si janin itu bisa meninggal. Nah, jadi mereka itu bakalan ngasih tahu yang terbaik untuk kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian berencana melahirkan pakai maberang atau istilahnya dukun beranak, jadi dipastikan kalian itu USG, jadi konsultasi sama si bidan atau si dokter. Jadi dilihat si bayi, si janin itu dalam keadaan ukurannya bagaimana, plasentanya nutupin jalan lahir atau tidak, atau ada penyakit bawaan atau enggak. Jadi kalian itu harus ngecek diri kalian dulu, kira-kira kalian bisa nggak lahiran secara normal kalau misalkan kalian pengen lahiran pakai maberang atau dukun beranak. Nah, cuman kalau misalkan kalian konsultasinya sama bidan atau sama dokter, jadi mereka itu pastinya nggak mau ambil resiko ketika kalian tidak bisa melahirkan secara normal. Mereka pasti bakalan menganjurkan untuk sesar. Jadi aku tuh kadang maaf ya kalau misalkan ini tuh nggak sesuai sama pendapat kalian, maaf banget. Jadi ini pendapat aku. Jadi banyak yang suka bilang kalau misalkan sama dokter dikit-dikit sesar, atau sama dokternya itu mau nyari duit jadi dikit-dikit sesar. Mohon maaf ya, jadi bukan masalah aku sok-sok medis atau sok-sok punya uang banyak, nggak gitu. Tapi di sini si dokter atau si bidan itu melihat kondisi kalian. Nah, jadi buat kalian yang tinggalnya masih, mohon maaf, di di perdesaan atau di daerah-daerah kampung yang masih ada dukun beranak atau istilahnya maberang, jadi ini perlu kalian perhatikan ya. Jadi kalian itu tidak boleh ngeyel. Jadi kalian itu harus nyari tahu kira-kira si janin kalian itu bisa tidak dilahirkan secara normal. Jadi misal kalian bisa USG dulu waktu pas udah bulannya, ukuran si bayinya bagaimana, terus keadaan kalian itu bagaimana, misal darah tinggi atau misalkan kalian itu punya penyakit bawaan. Jadi kalian itu harus tahu keadaan diri kalian. Jadi kalian itu tidak boleh ngeyel. Nah, kembali ke masalah takdir. Nah, di sini kalau misalkan kalian ngejawabnya gini, mati itu takdir.
udah aku nggak bakalan bisa ngomong banyak. Emang bener ya, meninggal alias mati itu kan takdir ya. Cuman di sini kalian itu manusia, diwajibkan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi kalau misalkan zaman sekarang itu kan ada BPJS, jadi bisa ngebantu kalian seperti aku yang nggak punya uang untuk melahirkan secara sesar. Nah, jadi di sini aku itu mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian mama-mama baru, terus kalian itu disuruh sama si bidan atau sama dokter kalian untuk melahirkan secara sesar, kalian nggak usah takut, nggak usah stres, nggak usah panik. Terus kalian itu jangan berpikir yang macam-macam, yang penting kalian itu sehat, bayi kalian sehat. Nah, jadi di sini itu biar nggak ada resiko yang fatal, jadi mereka itu menganjurkan kalian untuk lahiran secara sesar. Nah, jadi kalau misalkan kalian lahiran sama mama berang atau dukun beranak, terus misal pernah dengar dia lahiran kaki duluan tapi selamat. Nah, itu dijadikan patokan kalian. Misal nih, itu lahiran sama berang kaki duluan tapi selamat. Nah, itu mereka kalau misalkan kalian seperti itu, misal apesnya kalian lahiran kaki duluan, terus kalau misalkan ada resiko yang membahayakan, terus kalian mau ngomong apa? Nah, jadi di sini si bidan atau si dokter itu menyarankan itu ditakutkan ada resiko yang membahayakan. Bukan berarti sungsang juga nggak bisa dilahirkan ya, bisa. Cuman itu resikonya tuh bener-bener bahaya dan mohon maaf banget ini ya. Jadi bisa membuat nyawa si ibu melayang atau bahkan si janinnya yang melayang. Jadi di sini untuk keselamatan, jadi kalian lebih baik nurut apa kata si bidan atau kata si dokter. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih ya, setiap bulan kalian konsultasinya sama si dokter kandungan, itu udah pasti kalian itu bakalan di USG setiap kali pertemuan. Nah, kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian apa sih namanya, setiap bulannya itu konsultasinya sama si bidan, biasanya bidan itu ada jadwal-jadwal tertentu untuk USG. Nah, jadi di bidan juga bisa ketahuan ya. Jadi biasanya 4 bulan atau 7 bulan, terus 9 bulan biasanya itu bidan itu menyarankan tanggal sekian USG, di tempat si bidan itu mendatangkan si dokter dengan alat-alatnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian lahiran menggunakan dukun beranak atau istilah maberang, boleh-boleh saja, tapi pastikan kalian itu USG seperti yang aku tadi bilang. Jadi kalian USG dulu, dilihat jalan lahirnya, jadi plasentanya nutup atau enggak, terus berat badan bayi itu apa sih namanya, bagaimana, gede atau kecil. Nah, kalau misalkan gede, udah pasti disarankan untuk lahiran secara sesar. Cuman bukan berarti tidak bisa lahiran secara normal, cuman beresiko. Nah, jadi si dokter dan si bidan itu pokoknya selalu mengutamakan yang terbaik daripada ada resiko-resiko yang membahayakan untuk kalian atau untuk si janin. Nah, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya untuk kalian yang disarankan untuk operasi sesar. Jadi kalian itu nggak usah stres-stres, nggak usah berpikir yang macam-macam. Yang penting kalian itu dalam keadaan sehat, janin kalian juga bisa dilahirkan secara sehat walafiat. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi ya di sini ya, kembali ke yang tadi, misalnya kalian lahiran sama mama berang, jadi pastikan kalian itu cek USG. Jadi dicek dulu kondisi badan kalian bagaimana, ada penyakit bawaan atau enggak, plasentanya nutup jalan lahir atau enggak, terus berat badan bayi itu bagaimana. Pokoknya kalian cek sedetail-detail mungkin, baru kalian bisa lahiran sama mama berang atau istilahnya dukun beranak. Nah, cuman kebanyakan kalau zaman-zaman sekarang biasanya lahiran itu sama bidan atau sama dokter ya kan. Cuman untuk di daerahku di sini di Puncak itu masih banyak yang lahiran menggunakan maberang atau dukun beranak. Jadi mohon maaf, bukannya aku anti dengan dukun beranak atau anti dengan istilah maberang, nggak begitu ya, mohon maaf. Jadi boleh-boleh saja kalian itu lahiran dengan maberang atau dengan dukun beranak itu, tapi pastikan
diri kalian itu dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit bawaan, terus si janin kalian itu dicek keadaannya, jadi plasentanya juga dicek, jadi waktu pas lahiran tidak ada masalah apapun. Nah jadi yang udah banyak cerita ya, jadi misal nih ya, kasusnya kalau kayak aku nih ya, di USG semuanya oke, jalan lahir semua, berat badan janin oke, bisa dilahirkan secara normal. Nah cuman karena darurat itu posisinya waktu pas udah waktunya lahir, posisinya aku itu pecah ketuban, airnya tuh bener-bener ngocornya tuh deras banget, tetapi tidak ada pembukaan sama sekali. Terus tidak ada, aku tuh tidak merasakan nyeri perut, kayak mules itu nggak ada. Jadi ada yang komentar gini, kenapa kamu sesar? Aku pecah ketuban. Aku sama, tapi aku bisa lahiran secara normal. Nah jadi kasusnya gini, kalau misalkan kalian itu pecah ketuban tetapi udah ada pembukaan, misal pembukaan 1, pembukaan 2, ditunggu berapa jam terus pembukaannya terus bertambah, itu bisa lahiran secara normal meskipun kalian pecah ketuban duluan. Nah cuman kasusnya di aku itu pecah ketuban tetapi aku tuh tidak merasakan sama sekali, bahkan aku udah dicek sama si bidan, nggak ada pembukaan sama sekali, dia nggak banyak ngomong, dia langsung bilang ke rumah sakit aja, langsung sesar. Nah jadi di sini bidan itu tahu yang terbaik untuk kalian, jadi jangan kekeh kalian minta untuk normal, karena katanya kalau misalkan normal itu pahalanya lebih gede. Katanya kalau normal itu perjuangan ibunya itu lebih berasa. Nah yang udah tuh banyak komentar yang begitu ya, cuman di sini kita lihat dengan kondisi kalian dulu, jadi daripada kalian menyesal ya kan. Jadi di sini kembali ke daripada kalian menyesal. Oke, meninggal atau mati itu kan takdir ya, memang bener, cuman kalian itu manusia, wajib berusaha, wajib ngasih yang terbaik untuk diri kalian dan anak kalian. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini mohon maaf, bukannya aku anti dengan dukun beranak atau dengan istilahnya mabrang, kalau di sini nggak gitu ya. Bahkan aku sempet dulu kepikiran pengen lahiran sama mabrang, cuman aku putusin aku lahiran sama bidan aja. Dan ternyata waktu aku mau udah pecah ketuban, aku langsung ke bidan, aku dicek sama si bidan, bahkan dicek pakai kertas. Jadi oh iya ini beneran ketuban. Jadi pas dicek juga tangan si bidan masuk, gak ada pembukaan sama sekali, bahkan aku tuh gak ngerasain sakit sedikit pun. Jadi bener-bener aku tuh gak ngerasain mules sama sekali, tapi air ketuban tuh ngocornya parah banget. Dan aku sempet menanyakan sama si bidan, ini nggak bisa lahiran normal bu? Dan jawabannya si bidan itu cuman bilang gini, daripada nggak tertolong. Nah kayak gitu. Jadi posisinya aku langsung ke rumah sakit, dari bidan itu aku langsung ke rumah sakit, nggak banyak mikir. Bahkan ini tuh darurat ya, jadi aku udah nggak banyak mikir lagi, yang penting aku selamat, si janin juga selamat. Nah jadi kalau misalkan kalian posisinya di sini disarankan untuk sesar, please kalian nggak usah sedih-sedih, nggak usah ragu, dan mental kalian itu dipersiapkan ya. Soalnya nanti kalau misalkan kalian habis sesar, itu bakalan ada pertanyaan-pertanyaan kenapa sesar. Dan satu lagi nih ya, jadi misal nih kalian itu misal mama baru, alias baru pertama kali hamil, baru pertama kali melahirkan, dan misal kalian posisinya sekarang disarankan untuk melahirkan secara sesar, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian suatu saat, tapi di sini aku menyarankan ya, siapkan mental kalian untuk menghadapin para netizen, karena hal itu tuh bener-bener mengganggu mental kita ya kan. Orang habis lahiran tuh bener-bener sensitif banget, bukan perkara kamu tuh baperan atau orangnya baperan, enggak, emang beda. Jadi kalau misalkan kita habis lahiran itu perasaannya tuh beda, jadi ada omongan yang ngena itu bener-bener dipikir, bikin baby blues, dan aku tuh ngalamin ya. Jadi aku operasi sesar, ada yang komen gini juga ya, anak muda zaman sekarang males ngeden ya. Nah kayak gitu ya, itu satu. Terus kamu nggak dapet ini ya pahala melahirkan, bukan gitu. Jadi dia bilangnya gini ya, kamu tidak menjadi ibu seutuhnya karena kamu tidak melahirkan secara normal. Nah kayak gitu. Dan
aku tuh cuman bisa senyum, cuman nyampe rumah tuh biasa aku nangis. Nah, jadi di sini kalian harus disiapkan mental bakalan ada netizen-netizen yang mulutnya jahat yang berkomentar. Jadi nggak apa-apa. Jadi pokoknya mau sesar, mau lahiran normal itu sama-sama kalian itu berjuang menaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang anak. Jadi kalian itu nggak usah banyak pikiran. Pokoknya setelah lahiran ini kalian itu harus bahagia biar ASI kalian itu apa sih namanya? Lancar, nah kayak gitu. Nah jadi aku tuh bener kalau diomong drama aku tuh banyak banget ya. Ini aku paling nggak bisa kalau bahas tentang kehamilan atau tentang anak, aku tuh bakalan nangis. Aku tuh sensitif sekali ya. Jadi aku tuh berjuang buat hamil, aku berjuang untuk melahirkan pun aku berjuang. Maksudnya berjuang gini ya, aku berharap banget aku bisa lahirkan secara normal, tetapi aku disuruh sesar, oke nggak apa-apa. Bahkan sesar dan normal tuh sama-sama berjuang. Dan waktu aku mau mengasihi si Bintang, ASI aku bermasalah. Dan itu tuh bener-bener mental aku tuh kena dari pertama aku program hamil, nyampe aku hamil, nyampe mau melahirkan, nyampe mau ngasih air susu ke Bintang, itu bener-bener perjuangan banget. Jadi makanya aku bikin channel tentang kehamilan, tentang program hamil, karena buat aku tuh berkesan banget. Nggak masalah buat orang lain biasa aja, cuman buat aku ini tuh bener-bener pengalaman hidup aku yang harus aku syukuri, yang harus aku share untuk kalian biar kalian itu paham. Yang belum paham biar paham, yang udah paham ya alhamdulillah. Jadi intinya di sini aku mau share ke kalian biar kalian itu tahu ya hal-hal yang menurut aku itu pelajaran yang bisa dipetik untuk kalian. Nah jadi video-video yang sebelumnya kalian pasti tahu ya aku program hamil dengan apa aja. Aku pas waktu hamil aku ngalamin apa sih namanya, masuk UGD si Bintang itu waktu umur 4 bulan di dalam kandungan. Itu aku drama banget. Aku masuk UGD mau melahirkan juga pun aku ada drama lagi ya. Aku pikir aku bisa lahiran normal, ternyata aku disuruh sesar. Terus waktu udah lahir pun drama lagi, air susu aku bermasalah. Terus pas udah Bintang lahir ada drama lagi. Si Bintang itu hero call, dan alhamdulillah aku bisa ngelewatin ini semua. Jadi di sini buat kalian yang sekarang disarankan untuk sesar, aku berharap banget kalian nggak usah ragu-ragu, nggak usah sedih, nggak usah panik, nggak apa-apa. Jadi mau sesar mau normal sama aja, insya Allah pahalanya juga sama-sama besar dan sama-sama merasakan sakit yang jelas. Jadi di sini aku nggak bisa share ke kalian rasa mulesnya waktu melahirkan, aku belum bisa share. Mungkin anak kedua aku bakalan share rasa mules waktu mau melahirkan ya. Cuman berhubung pengalaman aku baru sekali melahirkan Bintang tanpa ada rasa mules, tanpa ada pembukaan, dan aku itu menjalankan sesar, jadi aku hanya bisa share hal-hal ini aja. Cuman di sini kalau misalkan habis sesar itu tuh juga waktu pas bius udah hilang, itu juga sama-sama lo ngerasain sakit. Mungkin kalau dibandingkan dengan rasa mules itu juga sama-sama, cuman bedanya kalau secara normal itu penyembuhannya itu lebih cepat. Cuman kalau sesar itu penyembuhannya itu agak lama dan kalian butuh dibantu orang lain untuk menjalankan hari-hari sebelum kalian itu apa sih namanya, normal kembali. Nah kayak gitu. Jadi nggak usah takut-takut lagi ya. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Jadi buat kalian yang sekarang ini lagi mau menjalankan operasi sesar, pokoknya kalian itu jangan ragu, jangan bersedih. Pokoknya insya Allah kalian itu bakalan sehat, babynya juga sehat, jadi dua-duanya sehat. Nah, pokoknya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya.